Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia sukses dan tajir ala Yahudi yang tak banyak. Perjalanan sejarah orang Yahudi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, terutama dari aspek kesuksesan. Memang setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih kesuksesan. Hanya saja proses dan waktu tempuh yang dilalui setiap orang berbeda. Namun khusus untuk orang Yahudi, sudah banyak penelitian yang mengungkapkan kalau mereka lebih besar untuk sukses. Hal ini didasari oleh banyaknya pencapaian tinggi mereka sepanjang sejarah dunia. Selama abad ke-20, misalkan, orang Yahudi di Barat sukses menjadi tokoh intelektual, mendapati kelas tertinggi ekonomi. Lalu tak sedikit dari mereka yang sukses meraih penghargaan tertinggi ilmu pengetahuan, yaitu Nobel. Dalam kurun 1901 hingga 1962 saja, 16% pemenang Nobel Sains adalah orang Yahudi. Sebut saja fisikawan tersohor keturunan Yahudi, Albert Einstein, peraih Nobel Fisika pada 1921. Akan mengacu riset Paul Bernstein dalam Jewish Educational and Economic Success in the United States, secara spesifik menuliskan di Amerika Serikat bahwa Yahudi tercatat lebih sukses secara ekonomi dan pendidikan dibanding kelompok bangsa dan ras lain. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Apa rahasianya? Perbincangan soal kesuksesan orang Yahudi sebenarnya sudah memantik rasa penasaran peneliti sejak lama. Menurut Richard Lynn dan Satoshi Kanazawa dalam How to Explain High Jewish Achievement tahun 2008, setidaknya ada dua hipotesis untuk menjelaskan pencapaian tinggi mereka. Pertama, orang Yahudi terbukti punya kecerdasan di atas rata-rata. Soal ini pembahasan kita tarik mundur ke ratusan tahun lalu. Keberhasilan orang Yahudi yang sukses dan punya pencapaian tinggi terjadi sudah sejak lama. Tak terhitung berapa banyak dari mereka yang berhasil menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan manusia. Dari sini, banyak orang memandang mereka punya kecerdasan luar biasa. Sayangnya, pandangan itu diperoleh hanya dari pengamatan secara empiris dan pengukuran kualitatif. Seperti diungkap oleh Jacobs dalam tulisan Jewish Contribution to Civilization 1919 yang menyebut Yahudi Jerman berada di puncak kesuksesan Eropa. Dasar Jacobs menyampaikan hal demikian disebabkan murni oleh pandangan empiris yang melihat kesuksesan orang Yahudi di Eropa kala itu. Namun, akibat belum ada alat ukur berupa tes kecerdasan atau tes intellectual quotient (IQ), maka pernyataan tersebut belum tentu sahih. Barulah saat tes IQ mulai berkembang di pertengahan abad ke-20, hipotesis yang menyebut orang Yahudi punya kecerdasan tinggi, salah satunya adalah pernyataan Jacobs, bisa diperkuat dengan hasil tersebut. Hasil tes memang menunjukkan bahwa benar orang-orang Yahudi punya kecerdasan di atas rata-rata. Sedangkan alasan kedua, kesuksesan mereka didasari oleh nilai-nilai budaya yang kuat. Nilai budaya yang dimaksud Lin dan Kanazawa adalah etos kerja untuk mengejar kesuksesan. Bagi keluarga Yahudi, kesuksesan adalah hal mutlak yang harus diraih setiap anak di tiap generasi. Alhasil, tiap orang tua mengharuskan anak-anaknya punya prestasi. Mereka memberikan asupan gizi terbaik dan memberi motivasi supaya memiliki hobi membaca. Sebab mereka percaya kalau literasi adalah satu-satunya cara keluar dari kebodohan. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh mereka berdasarkan kasus di era kekhalifahan Islam Abbasiyah 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Ketika itu, mengacu pada riset berjudul The Chosen Few: How Education Shaped Jews tahun 2012, mereka mengalami peristiwa traumatis berupa penghancuran kuil
Dari sini mereka kemudian terpatik untuk bisa membaca dan melepaskan diri dari jebatan buta huruf. Cerita, saat sudah memiliki literasi mumpuni, mereka meninggalkan pekerjaan lama di sektor pertanian dan fokus di sektor literasi dan pendidikan. Ketika menekuni sektor baru inilah, mereka percaya kalau dua hal tadi terbukti membuat sejahtera dari sisi pendapatan. Atas dasar inilah, kelak orang Yahudi sangat berorientasi pada pendidikan. Tak cuma dua alasan itu saja, pendapat lain juga disampaikan sejarawan Jerry Z. Muller di Project Syndicate. Menurutnya, kesuksesan orang Yahudi juga berkaitan dengan diskriminasi yang selama ini mereka alami yang lantas berdampak pada dua hal. Pertama, mereka jadi memiliki relasi kuat antar Yahudi. Kelak relasi ini menjadi pembuka rezeki. Mereka saling bisa mengenal, bisa memulai pekerjaan dan bisnis baru. Kedua, mereka menjadi belajar untuk mencari peluang baru yang tidak diminati banyak orang, sehingga bisa mengangkat derajatnya. Belakangan, mereka bakal menekuni pekerjaan sebagai pedagang atau menciptakan penemuan baru yang belum dipikirkan sebelumnya. Soal kreasi penciptaan penemuan baru yang berkaitan dengan kreativitas, riset Paul Burstein dalam Jewish Educational and Economic Success in the United States 2007 menyebutkan hal ini bisa terjadi karena mereka skeptis terhadap ide-ide konvensional lokal yang ditumbuhkan di tempat mereka tinggal. Jadi, saat tidak mau menggunakan ide-ide tersebut, otak imigran Yahudi langsung berpikir kreatif, menciptakan cara baru yang kelak merangsang kreativitas dan kecerdasan intelektual. Nantinya, semua itu berujung pada kesuksesan di bidang ekonomi. Setidaknya, itulah beberapa resep rahasia kesuksesan ala orang Yahudi. Cara-cara itu sebenarnya bisa ditiru oleh semua orang. Sebab untuk meraih kesuksesan dan kekayaan, kita perlu banyak belajar dari orang lain, apapun suku bangsa atau etnisnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.